student, kaifa halukum? Alhamdulillah bil khair ya anak Umi. Oke anak Umi, hari ini kita belajar bahasa Indonesia. Nah, sebelumnya kita buka dulu ya bukunya halaman 130 tentang wawancara. Oke anak Umi, agar mengerti apa materi tentang wawancara, yuk tonton terus ya video Umi Embun. Wawancara. Nah, anak Umi, sebelumnya Umi ingin bertanya, pernahkah anak Umi melihat wawancara? Nah, pasti pernah kan? Pernah melihat wawancara di TV. Nah, wawancara itu apa sih? Yuk, dengarkan penjelasan Umi ya. Wawancara adalah proses tanya jawab antara dua orang, yaitu pewawancara dan narasumber. Nah Umi, pewawancara dan narasumber itu apa Umi? Nah, pewawancara adalah orang yang mengajukan pertanyaan. Sedangkan narasumber adalah orang yang memberikan jawaban atau informasi yang dibutuhkan pewawancara. Tujuan wawancara adalah yang pertama, sebagai bahan informasi. Misalnya, anak Umi ingin mencari informasi dengan masalah ekonomi. Yang kedua, sebagai bahan opini. Misalnya, pendapat dan tanggapan narasumber terhadap suatu masalah. Yang ketiga, sebagai bahan cerita. Misalnya, wawancara tersebut bertujuan untuk mendukung penulis karya sastra. Dan yang keempat, sebagai bahan biografi. Misalnya, anak Umi ingin menulis riwayat hidup seseorang tokoh yang akan ditulis. Unsur-unsur atau hal-hal yang harus ada dalam sebuah wawancara. Yang pertama, harus ada pewawancara, yaitu orang yang mewawancarai atau orang yang mengajukan pertanyaan, atau juga orang yang mencari informasi. Yang kedua, harus ada narasumber. Narasumber juga sering disebut sebagai informan, yaitu orang yang diwawancarai dan memiliki informasi terkait topik pewawancara. Narasumber biasanya adalah seseorang yang ahli di bidang tertentu. Nah, yang ketiga adalah harus ada topik wawancara dan daftar pertanyaan. Nah, dan yang terakhir adalah waktu dan tempat wawancara. Nah, selanjutnya ada tahap-tahap wawancara. Wawancara harus dilakukan dengan berbagai persiapan. Nah, berikut tahap-tahap dalam wawancara. Nah, yang pertama ada tahap sebelum wawancara, yaitu tahap persiapan. Nah, persiapan apa saja yang harus dipersiapkan? Yang pertama, menentukan topik wawancara. Yang kedua, menghubungi narasumber. Dan yang ketiga, menyusun daftar pertanyaan. Nah, tahap yang kedua adalah tahap saat wawancara atau pelaksanaan wawancara. Nah, apa-apa saja tahapnya? Yang pertama, mengutarakan maksud dan tujuan wawancara. Yang kedua, menyampaikan pertanyaan dengan teratur. Dan yang ketiga, mencatat pokok-pokok wawancara. Nah, tahap yang ketiga adalah tahap setelah wawancara atau penyusunan hasil wawancara atau penyusunan laporan. Nah, dari hasil dari tahap pelaksanaan akan disusun menjadi laporan. Hasil wawancara yang sudah dilakukan disusun menjadi sebuah laporan. Nah, bagaimana anak Umi? Sudah paham kan materi kali ini? Oke anak Umi, sampai jumpa di video Umi berikutnya. Dan semoga apa yang Umi sampaikan pada hari ini bermanfaat untuk kita semua. Oke anak Umi, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.